Babu sholati tatawmi ari eta bab salat sunat. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu katampi di Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala parantos ngadawu itu Rabi'ah bin Malik, qala parantos ngadawu lika kaula saha Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sal kudu minta anjeun. Fakultu maka ngucap kaula as'aluka murafaqata. As'aluka nyunkeun kaula ka anjeun murafaqataka kana jadi babaturan anjeun fil jannah di surga. Faqala maka ngadau Kanjeng Nabi, au ghairu zalika. Au ghairu zalika nah aya deui salian eta kana salian eta pamenta. Kultu ngucap kaula huwa zakat mung eta wungkul Gusti. Qala ngadau Kanjeng Nabi fa inni maka kudu ngabantu anjeun kaula ala nafsika kana dikobulna pamenta anjeun. Bi kasrati sujudi kulobana sujud atanapi salat sunnah rawahu Muslim. Terus ngariwayatkeun kana itu hadis Muslim Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka tampi Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngadawi Ibnu Umar hafiztu ngaraksa kaula minan nabi di Kanjeng Nabi asra rakaatin kana 10 pirang-pirang rakaat. Rakaataini qabla zuhri 2 rakaat sameme qobliyah zuhur. Rakaataini 2 rakaat ba'daha ba'diyah zuhur. Rakaataini 2 rakaat ba'dal maghrib ba'diyah maghrib fi baitihi di bumi Kanjeng Rasul. Rakaataini jeung 2 rakaat ba'dal isya'i ba'diyah isya fi baitihi di bumi Rasul. Rakaataini jeung 2 rakaat qabla subhi qobliyah subuh. Muttafaqun alaih hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat di mawarakaataini 2 rakaat ba'da Jum'ati ba'da Jum'at fi baitihi di baitna itu Kanjeng Nabi. Wali muslimin jeung pikeun riwayat Imam Muslim kana buktos Kanjeng Nabi idza tala'a di mana-mana bijil. Naon al-fajru fajar la yusolli makan ke salat Kanjeng Nabi illa rakaataini khafifataini kecuali kana 2 rakaat anu gancang. Ana Aisyah radhiyallahu anha katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana buktos Kanjeng Nabi. La yada'un teninggalkeun Kanjeng Nabi arba'an kana 4 rakaat qabla zuhri qobliyah duhur. Wa rakaataini jeung 2 rakaat qabla al-ghadati qobliyah subuh. Rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa anha jeung katampi deui ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Siti Aisyah. Lam yakun makan tebukti lam yakun tebukti sa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidin ngalakonan hiji perkara minan nawafil dina pirang-pirang salat sunnah asyaddu eta leuwih banget naonnana ta'ahudan merhatikeunana minhu dina itu syekh ala rakaatil fajri kana tinimbang kana 2 rakaat salat subuh. Muttafaqun alaih wal muslimin jeung pikeun riwayat Imam Muslim rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri ari 2 rakaat fajar khairun eta leuwih alus minad dunya tinimbang dunya wa ma fiha jeung perkara fiha anu tetep dina itu dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini masih menjelaskan tentang yang ada hubungannya dengan sujud. Kalau yang kemarin menjelaskan tentang sujud sahwi, yang sekarang adalah sujudnya sujud tilawah atau sujud syukur. Nanti di depan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu diterima dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Qala kana
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan kepada kami Al-Qur'an. Pas membaca Al-Qur'an, fa idza marra bisajadati, ketika bacaannya Kanjeng Nabi itu sampai kepada ayat sajdah, kabbaro, maka beliau bertakbir, wasajada, lalu sujud, wasajadna ma'ahu, dan kami pun sujud beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu kan mengandung berkah dan rahmat. Siapapun yang mendengar, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, semuanya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca akan mendapatkan pahala, orang yang mendengarkannya pun akan mendapatkan pahala. Orang yang membaca dan tahu maknanya, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Orang yang mendengar dan tahu maknanya, itu pun akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Tapi ada juga orang yang mendengar bacaan Al-Quran, tidak tahu maknanya, tetap itu mendapatkan 1 kali lipat. Maka tidak ada kerugian buat mereka yang mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang rugi itu adalah mereka yang dekat dengan orang yang baca Al-Quran, tapi dia pura-pura tidak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran semuanya penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alangkah baiknya ketika ada orang yang sedang tilawat Al-Quran, ada orang yang sedang tadarus Al-Quran, sebagai orang mukmin, alangkah baiknya kita tidak bercanda atau pura-pura tuli tidak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ketika nanti ada hikmah pentasrihan di sini. Sunnah hukumnya, orang yang mendengar bacaan Al-Quran juga ikut sujud-sujud, juga ikut sujud tilawah. Bukan hanya orang yang membaca Al-Quran pas waktu ayat sajdah dia sujud, orang yang mendengarnya pun itu salah satu pendapat dari 4 mazhabul arba'ah ini, ada yang memberikan sunnah hukumnya. Dengan cara bagaimana? Lihat di sini Nabi. Idza marra bisajdati, apabila Nabi sudah membaca atau melewati ayat yang ada hubungannya dengan sujud sajdah, ayat sajdah, maka kabbaro wasajada. Jadi bukan langsung sujud. Seperti kita kalau lihat ada orang yang mendapatkan kemenangan, wah, ada yang main bola, tim sepak bola, gol, langsung sujud. Itu sujud apa? Karena harus ada apa? Yang namanya sujud di sini adalah harus takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir iftitah dulu. Nah, ini semua ulama-ulama sepakat kalau mau sujud tilawah, Anda harus takbir iftitah dulu pembukanya. Allahu Akbar. Itu semuanya muttafaqun alaih, mujma'an alaih, sepakat para ulama-ulama mazhab. Dan nanti ada takbir intiqal ketika sudah Allahu Akbar. Ketika akan sujud, takbir juga Allahu Akbar, turun takbir intiqal. Nah, tapi itu ikhtilaf, mukhtalafun alaih. Ada ulama yang mengatakan tidak perlu takbir lagi karena sudah tadi takbir pertama tadi, takbir iftitahnya Allahu Akbar langsung sujud. Boleh? Atau Allahu Akbar takbir juga ketika akan sujud kembali. Jadi ada 2 pendapat, yang ada yang menganjurkan kembali takbir intiqal, ada juga yang tidak perlu takbir intiqal ketika kita akan apa? Akan mengangkat tubuh kita dari sujud tersebut atau ketika akan sujudnya, begitu. Tapi apakah orang yang bersangkutan itu harus baca tasyahud? Apakah orang yang sedang sujud syukur itu, sujud tilawah itu harus baca salam? Seperti ini ada yang mengatakan dikiaskan kepada tahlil-tahlil.
Apakah kita harus baca juga? Tidak ada. Tapi perselisihan ini ada di mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan harus pakai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kaul yang utama tidak perlu salam lagi. Sujud Allahu Akbar, sujud bersyukur atau sujud tilawah. Ya, sajadah wajhi lagi atau terus nanti bangun lagi, tidak perlu salam. Tidak perlu salam lagi. Tidak perlu tahiyat lagi. Tasyahud lagi tidak ada. Jadi dalam hadis yang terkandung tadi fikihnya berarti takbir iftitah itu hanya ada di sujud tilawah. Dan takbir iftitah itu bukan takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram. Pembuka langsung aja. Oh, ini beres. Kita baru saja baca ayat sajdah dari beberapa surat-surat yang dalam Al-Quran dan 16 tempat, ada lagi 14 tempat, ada ini bukan 13 tempat. Kalau kita sudah tahu dan hafal itu adalah ayat sajdah, maka kita langsung saja takbir Allahu Akbar sujud. Gitu. Jadi bukan takbiratul ihram namanya, itu takbir iftitah. Bagaimana dengan yang mendengar, bukan yang membaca ayat sajdah? Sekali lagi, yang mendengarnya pun sama, dia harus sujud sebenarnya. Kalau tahu, wah ini ayat sajdah nih, sujud kita langsung. Pertanyaannya, apakah sujud itu harus punya wudu? Harus. Dari mana dikatakan tidak punya wudu? Tetap punya wudu. Makanya aneh juga kalau ada tim sepak bola yang sujud tidak menang langsung sujudnya sujud apa? Gitu kan? Terus disyariatkan, di sini ada juga disyariatkan duduk, ya. Bahwa nanti kalau bisa ketika tadarusan itu kita duduknya sopan di dekat orang-orang teman-teman kita. Nanti kalau ada, wah ini ayat saja sujud. Ngingetin yang lain. Sujud bareng-bareng gitu. Itulah yang dikatakan dalam kitab ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau membaca ayat sajdah itu sujud, maka kami pun wasajadna ma'ahu, kami pun ikut apa? Ikut bersujud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Apa doanya? Ini kalau di dalam kitab ini, dalam kitab Ibanatul Ahkam ada doanya. Doa yang biasa terwarid, yang biasa dibaca oleh Nabi ketika sujud tilawah, ya, sujud tilawah, doanya adalah Allahumma ktubli biha indaka ajra waj'alha li indaka zahran wa do'anni biha wizra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dauda. Allahumma ya Allah, uktubli biha, catatkanlah sujud ini sebagai apa? Indaka, di dekatmu itu, di sisimu Allah, ajron sebagai pahala. Catatlah sujudku ini di sisimu sebagai pahala. Waj'alha li indaka zahron, dan jadikanlah amalku ini sebagai simpanan nanti ketika aku nanti akan datang di akhirat nanti. Lalu wado'ani biha wizra, ampunilah dosa-dosa dari kami ini. Wa taqabbalaha minni, lalu terimalah sujudku ini kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau telah menerima hamba yang namanya Nabi Daud ketika dia bersujud. Jadi ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sekarang riwayat dari Abi Bakrah. Beliau mengatakan bahwa karena anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu khabarun yasruhu, apabila Nabi mendengar kabar yang sangat menggembirakan kepada Nabi, kharra, maka Nabi langsung tersungkur, langsung menjungkalkan diri
sajidan lillah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Atau ada lagi di riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang sujud. Terus faqala sujuda, Nabi memanjangkan sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu, terus Nabi mengangkatkan kepalanya, faqala inna Jibrila atani fabasyaroni, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan memberikan kabar yang menggembirakan kepadaku. Fasajadtu lillahi syukron, maka aku sujud dengan apa? Karena bersyukur kepada adanya berita tersebut. Atau ada satu lagi di sini dari riwayat Imam Barra bin Azib. Beliau mengatakan, kata Imam Barra, ba'asa aliyan ilal Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemana? Ke negara Yaman untuk berdakwah. Nyampe ke negara Yaman untuk berdakwah, dan dia ini sebenarnya itu sedang mengganti apa? Menggantikan perwakilan yang lebih dahulu ke sana. Karena perwakilan yang pertama itu tidak bisa menarik simpati dari rakyat penduduk kota di daerah di negara Yaman, digantilah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang ke sana, dan ternyata Sayyidina Ali mempunyai strategi yang bisa memikat penduduk di negara Yaman atau di kota Yaman. Akhirnya orang-orang Yaman ini masuk apa? Masuk Islam. Maka di situ qala fakataba Ali islamihim, Sayyidina Ali menulis surat kepada Rasulullah memberikan kabar bahwa sekarang penduduk Yaman ini masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah membaca surat yang dikirimkan oleh Sayyidina Ali kepada beliau, kharra sajidan syukran lillah, maka Nabi pun menjungkalkan diri bersujud kepada Allah, syukran lillah, bersyukur kepada Allah karena ala zalika, menerima berita ini. Lihat di sini. Nabi berarti pertama dalam hadis yang Abi Bakr, Nabi ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan sujud. Hadis Abdurrahman bin Auf, Nabi sujud lama banget. Kenapa lama? Sudah begitu dia bicara kepada para sahabat, baru tadi Allah melalui malaikat Jibril memberikan kabar gembira, makanya aku sujud agak lama. Wah, yang ketiga, Nabi sujud juga ketika mendengar atau menerima surat dari Sayyidina Ali. Berarti di sini siapapun juga yang mendapatkan kenikmatan dan ingin bersyukur kepada Allah, maka kita wajib untuk sujud syukur. Jadi ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud tilawah karena apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran yang pas ayat sajdah. Nah, kalau di sini sujudnya sujud syukur. Jadi ketika siapa namanya Sayyidina Ali menggantikan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ceritanya kan diutus oleh Nabi untuk apa? Untuk berdakwah di mana di Yaman. Tapi kemudian Khalid kembali ke Madinah. Nah, Khalid kembali ke Madinah ini digantilah oleh Sayyidina Ali. Khalid bin Walid kan yang terkenal ini. Khalid bin Walid ini biasa disebutnya Al-Mahzum ya. Julukannya adalah Saifullah, pedangnya Allah. Karena saking hebatnya Khalid bin Walid, zaman dia masih kafir saja bisa mengalahkan pasukan Rasul. Masih ingat dengan perang apa? Perang Uhud. Di perang Uhud itu Rasulullah harusnya menang, tapi bisa terkalahkan oleh pasukan kafirin. Pimpinan Khalid bin Walid pada waktu itu belum Islam. Akhirnya pasukan muslimin bisa kalah oleh pasukan Khalid bin Walid. Jadi ini sudah merupakan takdir dari Allah. Khalid bin Walid kalau mimpin perang menang terus. Waktu dijadikan pimpinan oleh Rasulullah, perang sampai waktu perang Mu'tah ya, perang Mu'tah ya,
Perang Mu'tah itu perang yang lumayan mengerikan juga. Begitu banyak pasukan-pasukan kafirin, sedangkan pasukan muslimin dalam keadaan menderita. Tapi di bawah pimpinan Khalid bin Walid, peperangan tersebut bisa dimenangkan oleh pasukan muslimin, begitu. Nah, itu Khalid bin Walid. Beliau masuk Islamnya sebenarnya lambat, pada tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi sudah 8 tahun di Madinah baru dia masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, Nabi tidak dendam. Kalau kita kan mungkin dendam. Dulu nih orang pernah ngalahin kita nih waktu perang Uhud. Tidak, justru langsung dijadikan pimpinan panglima perang oleh Nabi. Itulah hebatnya Nabi, nggak pernah menyimpan dendam. Dan setiap yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang terus. Zaman Nabi ya, dalam arti kata zaman Nabi, bukan nanti zaman khalifah yang lain. Karena ada suatu saat Khalid bin Walid dikalahkan atau diganti. Dia nggak boleh jadi pimpinan perang. Nanti ada sejarahnya. Nah, itulah pasukan muslimin bisa perang pada waktu itu. Dia memimpin perang banyak sekali. Ada 18 peperangan yang dia lakukan. Beliau masuk Islam tahun 8 Hijriah dan beliau meriwayatkan hadis 18 hadis. Beliau meninggal, Khalid bin Walid meninggal di tahun 21 Hijriah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Lihat di sini. 3 hadis tadi, riwayat Abi Bakrah, riwayat Abdurrahman bin Auf, dan riwayat siapa? Barra bin Azib. Itu fikih yang terkandung dalam hadis itu adalah disyariatkan kepada kita untuk melakukan sujud syukur. Kalau dapat kenikmatan sujud syukur. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu. Dan mazhab Imam Hanafi agak sedikit beda. Tidak makruh dan tidak sunat. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan disyariatkan, kalau mazhab Imam Hanafi sujud syukur itu tidak makruh kalau dilakukan dan tidak sunnah hukumnya. Bagaimana dengan mazhab Imam Maliki? Mazhab Imam Maliki semua pengikut mazhabnya tidak pernah melakukan sujud syukur. Itu bedanya. Jadi kalau di Imam Syafi'i pasti bersyukur sujud. Kadang-kadang ada yang baru turun umroh sujud dia di mana? Di lapangan. Atau baru turun di bandara sujud dia. Ceritanya sujud syukur alhamdulillah nyampe juga ke Indonesia. Jika nggak bakal nyampe, atau sujud di sini nih, suka parkir umrohan bus di sini, turun dari bus, sujud dia langsung ke lapangannya, di parkiran masjid, mungkin dia juga bersyukur karena sudah sampai di daerahnya di Sukabumi. Nah, itu yang namanya sujud syukur menurut mazhab Imam Syafi'i itu disyariatkan. Yang kedua, keutamaannya nanti adalah baca sholawat di situ. Jadi sujud itu baca sholawat, bersyukur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lihat nanti dibaca di kitab syarahnya Ibadatul Ahkam di situ. Terus dan membacanya itu pun harus sir. Enggak boleh apa? Enggak boleh dibaca keras-keras. Yang namanya sujud syukur harus apa? Masyru'iyatun sirri. Dengan cara harus sir. Yang keempatnya itu atu amri raisi fi ma ya'muru bihi, taat kepada pemimpin dalam semua hal itu diperintahkan. Sebagaimana di sini Khalid bin Walid diganti oleh Sayyidina Ali. Ini bukan perang, ini sedang apa? Berdakwah. Secara logika yang namanya pemimpin jangan dulu diganti. Tapi ternyata pemimpin dakwahnya yaitu Khalid bin Walid pulang ke Madinah langsung diganti oleh Sayyidina Ali. Siapapun yang sudah diganti atas perintah pimpinan besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua wajib taat. Ati Allah wa ati Rasul. Itu pun di sini disyariatkan dalam hadisnya. Lalu apa lagi? Ketika datang ke sana Sayyidina Ali di Yaman, kenapa orang-orang Yaman bisa masuk Islam? Karena akhlak yang mulia dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak pernah mengatakan kamu orang kafir, nggak pernah nyebut kafir.
Karena kita belum tahu, siapa tahu nanti ketika meninggal orang kafir itu masuk Islam atau bertobat. Jadi Nabi nggak pernah menyuruh kepada umatnya berkata apa? Berkata kafir. Nggak ada. Tapi apa? Harus sabar menghadapi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Orang-orang Yaman kan orang-orang yang wataknya hampir sama dengan orang-orang jahiliyah. Maka Sayyidina Ali pun dikirim ke sana karena terkenal kelembutannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Melihat akhlak-akhlaknya Sayyidina Ali dengan yang lainnya, maka penduduk-penduduk Yaman tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Lalu berita ini dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi melakukan sujud syukur. Nah, itulah diantara 3 hadis ini isi dari fikih yang terkandungnya. Selanjutnya, beres menjelaskan tentang yang ada hubungannya dengan sujud. Jadi ada sujud apa? Ada sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Bedakan. Kalau sujud sahwi adanya waktu kita sembahyang fardu. Ada yang lupa. Nah, bisa ditambahnya dengan sujud sahwi. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita sudah membaca ayat-ayat sajdah. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Sebagaimana yang hadis minggu-minggu yang lalu dikatakan, Umar bin Khattab mengatakan bahwa sujud di dalam ayat sajdah itu tidak disunahkan dan tidak makruh hukumnya. Bahasanya gitu. Tetapi ketika kita melihat lagi, ini bukan sebutnya sunnah, tapi disyariatkan. Kalau kita mendengar atau membaca ayat sajdah, kita harus sujud tilawah. Ada juga sujud syukur. Kalau sujud syukur adalah sujud ketika dia mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, gak disangka saya mendapatkan ini. Sujud syukur itu namanya. Selanjutnya di bab ini adalah bab menjelaskan gambaran tentang sholat tatawwu'. Sholat tatawwu' itu artinya sholat sunnah. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Siapa Rabi'ah bin Malik ini? Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini, kalau dilihat di sini, dia al-Madani, orang Madinah. Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini salah satu seorang ahli sufah. Kaum ahli sufah, sahabat ahli sufah itu nanti kalau Anda berada, kalau umroh ya, Anda yang ikut umrohan atau hajian nanti di Masjid Nabawi ya, di belakang makam Nabi itu ada lantai yang lebih ditinggikan daripada lantai keramik yang ada di masjid. Kalau nggak salah 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 jengkal, lalu dikasih pagar sekarang. Itu adalah tempat tahajud Nabi yang nempel dengan makam Nabi. Sesudah itu nanti rata lagi keramiknya sama dengan masjid, naik lagi sedikit lagi. Nah, di belakang itu namanya tempat kaum Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah? Sahabat-sahabat Nabi yang fakir, miskin, yang tidak punya tanggungan, tidak punya anak-anak kecil, dan dia diam di situ, duduk di situ dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kenapa disebut sufah? Sufah itu artinya tempat di dalam masjid yang ada naungannya, penedurnya, karena dulu itu kan Masjid Nabawi kan nggak seperti sekarang pakai atap-atap. Di rumah nggak pernah pakai atap, nggak pernah pakai bangunan di pinggirnya, cukup dengan batu, pakai tali, pakai garis bahwa ini batas masjid. Semakin ke sini dibangun seperti yang sekarang. Nah, itu di belakang itu ada kaum Ahlus Sufah. Mereka duduk di situ setiap hari, siang, malam tetap ada di Masjid Nabawi, dan apapun selalu untuk bersama dengan Nabi. Selalu bersama, makan bersama Nabi, lalu sembahyang berjamaah dengan Nabi. Makanya kalau ditanya tentang hadis bagaimana cara Nabi sembahyang, yang lebih afdol beritanya adalah dari sahabat-sahabat Ahlus Sufah ini. Seperti Anas bin Malik,
Abdurrahman, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, itu adalah kaum ahli sunnah. Mereka itu hidup di situ dan dijamin oleh Rasulullah. Makannya dijamin. Makannya dijamin, tidurnya pun di situ, siang malam di situ. Kalau sekarang apa ya namanya? Yang selalu dengan pimpinan lah, gitu. Kemana-mana dengan pimpinan, berangkat perang, ikut perang. Itu kamu harus suka. Sahabat yang disebut ahlu sufa itu jumlahnya ada 70 sahabat. Tidak lebih dari situ. 70 sahabat. Nah, barang siapa yang sembahyang di tempat duduknya ahlu sufa, itu diijabah doanya. Makanya berebut orang dengan duduk di situ. Beda dengan yang tempat-tempat yang lain. Di belakang raudhah itu ya, ada namanya tempat kaum ahlu sufa dan makom tahajud Nabi. Kalau tempat tahajud Nabi ya langsung nempel dengan makom Nabi di belakangnya. Nah, di belakangnya lagi nanti ada tempat sahabat kaum ahlu sufa tersebut di situ. Itulah Rabi'ah. Jadi Rabi'ah bin Malik juga salah satu sahabat ahlu sufa. Begitu. Dia menjadi pelayan Nabi. Sebagaimana Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat paling pendek dengan ketinggian cuma 1 meter, dan dia yang biasa apa? Biasa membolak-balikan sendal Nabi, terompa Nabi. Nabi mau keluar masjid, siapkan sendalnya, dibalikkan keluar. Nabi mau keluar dari rumah, disiapkan. Nabi mau ke air, disiapkan basketnya. Nabi mau berangkat, disiapkan tongkatnya. Itu bagian khusus Ibnu Mas'ud. Nanti ada bagian yang tukang bawa-bawa bekal Nabi. Ketika akan perang, ketika akan kemana-kemana. Ada yang menyiapkan tukang apa? Tukang nyiapin minuman Nabi. Ada yang tukang nyiapin makanan Nabi. Itulah disebut dengan sahabat-sahabat ahlu sufa. Jadi kalau mau ditanya bagaimana kepribadian Nabi, tanyalah kepada sahabat ahlu sufa. Karena selama 11 tahun dia selalu dengan Rasulullah SAW. Sudah pasti itu benar riwayatnya. Begitu. Mereka adalah orang fakir, miskin, tapi tidak pernah meminta-minta kepada penduduk-penduduk kota Madinah. Bagaimana dalam hadis yang pertamanya di sini, dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami dikatakan, qala li an-nabi. Kata Nabi, sal, silakan minta apa yang kau minta. Lalu kata Rabi'ah, as'aluka murafaqatika ya Rasulullah. Aku meminta kepada Allah, aku ingin bareng-bareng dengan Rasul. Permintaannya sederhana, tapi ini sangat manfaat dan tidak akan bisa dibandingkan dengan permintaan yang lain ya. Ketika disuruh, kamu mau minta apa? Saya pengen selalu bersama dengan Rasul. Gitu. Kapan fil jannah, nanti di surga? Dia ingin selalu bersama dengan Rasul sebagaimana dia selalu bersama dengan Rasul di dunia. Karena beliau adalah ahlu sufa. Ketika ditanya apa permintaan, coba silakan minta apa? Aku ingin meminta kepada Allah, ingin selalu bersama denganmu nanti di surga. Faqala au ghairi dzalika, coba selain itu ada lagi permintaan, kata Rasul. Bahasanya huwa zakat, cukup. Aku cuma minta itu saja. Sederhana tapi ini besar sekali ya. Pasti besar keuntungannya. Qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Jika memang Anda menginginkan selalu bersama dengan saya, maka tolonglah saya. Fa inni, bantulah saya. Ala nafsika, untuk mengkabulkan permintaanmu, bikasratis sujudi, dengan memperbanyak sholat sunnah. Maka fikih yang terkandung dalam hadis ini adalah, jika Anda ingin dikumpulkan dengan Rasulullah nanti di surga, perbanyaklah sholat sunnah. Itu yang diambil. Maka hadis banyak beberapa kesimpulan sebenarnya. Kalau lihat dari cerita yang tadi, Rasul menyuruh kepada Rabi'ah mau minta apa, tandanya berarti pemimpin ini, Rasul itu adalah seorang pemimpin yang memperhatikan urusan-urusan bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Ditanyakan apa yang jadi keperluannya, saya perlu ini Rasul, saya perlu ini Rasul gitu.
begitu perhatiannya. Itulah ciri pemimpin yang benar, selalu melihat kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Dan yang keduanya, di sini ketika jawaban Rabi'ah bin Aslam mengatakan aku ingin selalu bersamamu dengan Rasul di surga, tandanya permintaan ini berarti melawan hawa nafsu. Maka ini pun menjadi anjuran kepada kita, kalau minta itu jangan banyak pengen urusan dunia. Dunia itu fana, dunia itu gampang rusak. Tapi mintalah kepada Allah untuk apa? Untuk kebahagiaan di akhirat. Dunia marah, ya Allah aku pengen punya mobil. Mobil makin lama ya makin rusak, makin lama makin murah. Tapi kalau kita minta ingin husnul khotimah, minta ingin selamat dari siksa neraka, minta ingin dimasukkan ke dalam golongan syuhada, sholihin, siddiqin, maka ini yang lebih bagus. Tanda kita sudah bisa melawan dari hawa nafsu kita, mengalahkan rasa keegoisan kita tentang dunia. Dan juga permintaan yang dilakukan oleh Rabi'ah ini sebenarnya permintaan yang terlalu tinggi banget. Kalau kita kan umat Rasul, tapi kita nggak pernah bersejaman dengan Rasul. Tapi kok tiba-tiba kita pengen bertemu dengan Rasul dan ingin setempat dengan Rasul? Kayaknya agak jauh juga. Tapi kalau lihat dalam hadis ini, berarti diperbolehkan kepada kita untuk meminta derajat yang lebih tinggi. Makanya kenapa gantungkan cita-cita setinggi langit? Walaupun kita anak tukang beca, ya mintanya ya pengen jadi presiden. Walaupun kita anak petani, tapi minta ingin jadi ulama, umpamanya. Itu berarti tinggi sekali cita-citanya. Dan apakah boleh? Boleh. Sebagaimana ini Rabi'ah bin Aslam minta nanti di surga, ingin selalu bersama dengan Rasul. Permintaannya sangat tinggi, tetapi itu diperbolehkan kepada kita juga. Boleh minta ingin masuk surga, boleh minta kita ingin ditempatkan di tempat Rasul, bersama dengan Rasul di surga nanti. Itu diperbolehkan berarti. Itulah diantaranya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Ini riwayat dari Ibnu Umar, dikatakan bahwa hafiztu minan Nabi, aku biasa menjaga apa yang diucapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijaga itu adalah 10 rakaatin, 10 rakaat. Lihat di sini. Karena memang kita ini adalah orang yang termasuk makhluk yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar waktu kita kebanyakannya adalah sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan hiasan-hiasan dunia, maka kita dalam sholatnya tidak bisa khusyuk. Kebanyakan ketika kita melaksanakan sembahyang 5 waktu itu tidak khusyuk. Kenapa? Sebelum sembahyang, dunia masih ada dalam pikiran kita. Apalagi kalau dia datangnya sembahyang berjamaah pas waktunya qomat, ya itu kemungkinan besar mereka masih ada dunia yang ada dalam hati dan pikirannya. Berbeda dengan orang yang sudah tahalli dan bertahalli, sehingga nanti dia bertajalli. Bertahalli artinya apa? Mengosongkan pikiran-pikiran dunia. 15 menit lagi akan apa? Akan waktu datangnya waktu asar, dia sudah mengosongkan pikiran-pikiran dan hatinya dari dunia. Nah, ini kemungkinan besar. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana sih caranya kami ingin khusus sholat? Awalnya adalah biasakan sebelum datang azan sholat, 15 menit lagi sebelum datang waktu sholat, kita sudah mengosongkan pikiran kita. Masuk ke masjid, bertaholli, berwudu dulu, masuk ke masjid, lalu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, dan tidak lupa bertadarus Al-Quran, berzikir. Insya Allah hati kita sudah mulai masuk kepada alam sadar tentang akhirat. Itu cara menghusu. Yang kedua, kalau pengen husu, biasakan pandangan kita jangan kemana-mana, pandangannya ke bawah. Kemana? Ke tempat sujud kita, ke tempat sajadah kita. Kalau membiasakan diri dengan seperti begini, ya berarti nanti di depan kita ya banyak yang lewat. Atau kita lihat apa?
Itu ada kaca warna hijau, biru, kuning, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tundukkan pandangan kita ke bawah, itu pun adalah salah satu cara kita ingin mendapatkan kekhusyuan ketika sembahyang. Kenapa sih harus khusyuk? Orang yang khusyuk itu manfaatnya 3. Yang pertama, dengan khusyuk itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu bisa dipakai untuk bisa menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kok bisa? Ya banyak orang yang sholat terus, ngebohong terus. Sholat terus, dosa terus. Bisa jadi ketika sembahyang dia tidak khusyuk. Tapi kalau kita sudah memusatkan diri kita dengan cara tadi, sudah mentakholikan diri kita, sudah mengosongkan dari pikiran-pikiran dunia kita, maka kemungkinan besar kita bisa khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, hasil dari orang yang khusyuk adalah dengan sholatnya yang khusyuk itu bisa menolong dia dari segala persoalan-persoalan. Karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong kepada Allah itu adalah dengan sabar, dan yang keduanya dengan sholat. Makanya memang benar ya, kalau kita sedang punya masalah, sholat itu kayaknya khusyuk sekali. Ada orang yang diputus cinta sama si Eti. Ya Allah, aku sakit sama si Eta. Udah dapat si Eti, sembuh dia. Dan gak mau sholat khusyuk lagi. Akibat. Jadi biasanya kalau kita punya persoalan, sepertinya kita khusyuk sholat dia. Allah, jadi harus punya persoalan dulu baru khusyuk. Padahal harusnya tanpa punya masalah pun, ya harus sembahyang itu ya harus khusyuk. Karena tadi sholat yang khusyuk itu bisa menolong kita dari persoalan-persoalan. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Yang ketiga, sholat yang khusyuk itu pahalanya adalah pahalanya orang mukmin, dia akan berbahagia. Kata Allah, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Betapa bahagianya orang mukmin yang sembahyangnya itu khusyuk. Jadi penting kita khusyuk. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah khusyuk sholatnya? Belum. Kadang-kadang rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua ngaco. Waktu sholat digigit nyamuk, langsung ngeliatin nyamuk, awas ya, nanti saya sujud saya tepak nih nyamuk, gatal banget. Atau tiba-tiba kita sedang khusyuk-khusyuk sholat, ada orang dekat kita yang berisik, terganggu lagi. Rakaat kedua tidak khusyuk, rakaat kedua, ketiganya juga tidak khusyuk, keempat. Jadi kadang-kadang khusyuk itu apa? Hesek. Khusyuk itu hesek. Sulit ya, sulit sekali ingin khusyuk. Jangankan kita pangkatnya umat Nabi yang gak pernah ketemu dengan Nabi, sahabat Nabi aja yang bertemu dengan Nabi tidak bisa khusyuk setiap hari. Ada aja, ada kalanya khusyuk, ada kalanya gak khusyuk, apalagi kita. Makanya untuk menambah dari ketidakkhusyuan kita ketika sholat fardu, maka ditambah dengan 10 rakaat ini. Mana diantaranya? Rakaataini qoblal zuhri. Yang pertama, laksanakanlah sembahyang qobliyah zuhur. Biasain atuh kalau lagi sholat zuhur sebelumnya harus sholat sunnah qobliyah. Wa rakaataini ba'daha, juga nanti beres sholat zuhur, sholat sunnah ba'diyah. Ini anjuran dari Rasulullah. Karena mayoritas umat muslim itu gak bisa khusyuk, gak bisa. Di khusyuk-khusyuk juga khesyek. Bisa khusyuk rakaat yang keberapa, tapi ada juga rakaat yang tidak khusyuk. Maka tambal dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi. Nah, ini pakai kaid ya. Dan 2 rakaat ba'diyah maghrib fi baitihi, dilaksanakannya di rumah. Jadi jangan ada juga bahasa gini, oh berarti sholat sunnah ba'diyah itu di rumah aja ya. Nabi memperbolehkan untuk siapa saja, kalau memang tidak sempat melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib di masjid, boleh di rumah.
Jadi jangan ada juga yang berprasangka buruk, itu si imam pulang aja nggak sembahyang ba'diyah. Ya, karena dia tahu bahwa yang paling bagus itu sholat sunnah ba'diyah di rumah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Tetapi alangkah bagusnya adanya itu di mana? Di masjid. Ini kalau bahasa di sininya lebih afdolnya dilaksanakan di rumah. Kalau untuk ba'diyah maghrib di sini. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti, begitu juga. 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakannya di rumah. Begitu. Wa raka'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi ada berapa? Ada 5 di sini. Pertama qobliyah dohor, kedua ba'diyah dohor, ketiga ba'diyah maghrib, keempat ba'diyah isya, dan kelimanya qobliyah subuh. Jaga dengan benar-benar ketat, jangan ditinggalkan oleh kita. Qobliyah dohor, ba'diyah dohor, lalu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Sebelum subuh jangan langsung duduk di masjid. Kalau nanti sudah azan, laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti ada pahalanya di depan. Beres sambil menunggu datang azan qomat, ya, datang qomat, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Wahai zat Allah, zat yang menghirupkan, zat yang menjalankan. Itu pahala itu ada pengaruhnya. Ada beberapa ulama mengatakan jika Anda ingin usaha Anda hidup, jika Anda ingin toko Anda laris, jika Anda ingin banyak Anda-andanya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dibaca cuma 41 kali. Beres 41 kali diteruskan ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Bagus doanya. Sebagaimana ada dalam riwayat Sunan Tirmizi, di situ dikatakan bacalah ya hayyu ya qayyum 41 kali, lalu dibaca itu ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya, agar dimaslahatkan segala amal di dunia dan di dalam agamanya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, dan oleh siapa? Ibnu Umar. Beliau selalu menjaga 5 waktu ini. Ba'diyah dohor, qobliyah dohor, ba'diyah dohor, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan juga di sini, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa raka'ataini ba'da jum'ati fi baiti. 2 rakaat ba'diyah Jumat di mana? Di rumah. Menurut Imam Muslim wali muslimin karena iza tolal fajr la yusalli ila raka'ataini khafifataini. Nah, sekarang bagaimana kalau sembahyangnya ini adanya ketika fajar telah terbit? Nabi Muhammad iza tolal fajru, apabila sudah muncul fajar, terbit fajar, la yusalli ila raka'ataini khafifataini, beliau tidak pernah melakukan sholat sunnah kecuali hanya 2 rakaat yang ringan saja. Artinya ini bukan sholat sunnah tahajud, tapi apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi nanti qobliyah subuh jangan lama-lama. Jangan sampai qobliyah subuhnya dilamakan, pas sholat subuhnya dipendekkan. Umpamanya dia sembahyang munfarid, sembahyang sendiri, sholat subuhnya kuliah wal asri sama qul huwallahu ahad, rakaat pertama dan rakaat keduanya. Itu pendek sekali. Pas waktu sholat sunnahnya yang dibaca kuliah yual kafirun, yang dibaca arwaital lazikajubidin, lebih banyak, lebih panjang suratnya daripada sholat fardunya. Maka itu tidak diperbolehkan. Yang bagus adalah laksanakan 2 rakaat qobliyah subuhnya yang khafifataini, cepatkan, diringankan, gitu. Apa ini manfaatnya? Ternyata itu adalah untuk menarik rezeki. Makanya dalam hadis Imam Ahmad dan lain sebagainya ada yang mengatakan di situ Siti Aisyah, ya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghada, bahwa
Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yada'u, tidak pernah meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla zuhur. Jadi dalam satu riwayat mah bukan 2 rakaat qabla zuhur, tapi 4 rakaat qabla zuhur. Sudah dilakukan? Sebelum sholat zuhur kita sholat sunnah qabla zuhur. Kalau biasa 2 rakaat, silakan, ada riwayatnya dari Siti Aisyah, Nabi membiasakan 4 rakaat qobliyah zuhur. Bisa di satu salamkan, bisa di 2 salamkan, begitu. Nah, itu diantaranya ada mengatakan wa raka'ataini qoblal ghada, dan melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu Nabi, kata Siti Aisyah. Karena sunnah rawatib duhur itu termasuk sholat sunnah yang bagus, ya. Sholat sunnah qobliyah duhur itu termasuk sholat sunnah rawatib. Maka ada kalanya Rasul mengerjakan 2 rakaat, ada kalanya Rasul mengerjakannya 4 rakaat. Nah, berdasarkan pengertian ini berarti bisa digabungkan untuk masalah sholat sunnah ini ada beberapa, ada qobliyahnya, ada ba'diyah, tetapi tidak pernah ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu adalah sholatnya maghrib. Tidak ada sholat sesudah subuh dan tidak ada sholat sesudah melaksanakan sholat asar. Yang ada hanyalah qobliyahnya saja. Selanjutnya dari Siti Aisyah juga diceritakan di sini, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asaddu ta'ahudan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in, tidak satu pun di antara sholat minan nawafil, sholat sunnah yang asaddu ta'ahudan minhu, yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad, ala raka'atil fajri, selain dari 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Jadi ternyata lebih diperhatikan oleh Nabi. Kenapa para santri tidak mau qobliyah subuh? Padahal pahalanya qobliyah subuh itu ternyata raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lihat riwayat Muslim. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Atuh. Dunia berapa yang disebut orang yang paling terkaya di dunia? Orang yang paling terkaya dunia mungkin yang punya Facebook. Itu sampai berapa triliun? 1000 triliun. 1000 triliun kalau dibeliin cincau berapa itu ya? 1000 triliun. Tapi orang yang paling kaya sebenarnya di dunia adalah orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu bahasanya, lihat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Ayo kita hitung-hitungan, dunia dan isinya berapa triliun? Berapa bilion? Pasti itu banyak. Tapi cukup dengan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa Anda tidak mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh? Malah molor. Udah tahu sudah azan subuh, nggak mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu calon-calon orang miskin. Kalau ingin kaya, biasakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ayo biasakan. Nanti beres sholat sunnah qobliyah subuh, baca ya hayyu ya qayyum dulu, jangan langsung melaksanakan sholat subuhnya. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali beres. Ya hayyu ya qayyum ahyil qulubana ya wa aslih lana a'mal fid dini wad dunya 3 kali. Beres di situ langsung melaksanakan sholat fardunya, sembahyang subuhnya. Itulah diantaranya ini disebut dengan raghibatul fajr. Sholat sunnah subuh mah ringan saja laksanakan, tidak perlu berat-berat. Ringan, artinya ringan itu agak cepetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk nanti melaksanakan sholat subuh nanti. Yang dilamakan adalah sholat subuh. Jadi kalau sholat sunnahnya, sholat sunnah qobliyahnya nggak perlu dilambat-lambat.
cukup ringan saja, tidak terlalu lama artinya dalam melaksanakan sholat sunnahnya. Jadi alangkah baiknya kita laksanakan, kita amalkan. Ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah rawatibnya, mulai dari sholat sunnah qobliyah, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu sholat sunnah ba'diyah, dohor, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu yang harus kita lakukan. Karena sebagaimana dalam hadis tadi, yang paling lebih lagi bagus adalah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Hati-hati, kita sudah tahu dalilnya, laksanakan dan amalkan oleh kita. Semoga kita termasuk umat yang selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberikan rizki khairun minad dunya wa ma fiha, sebaik-baiknya rizki di dunia dan yang ada di dalam dunia semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nuka pihatur nuhunkeun dihatur dan bilih ayat kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna lan la'ah fatub alaina tauban tanzillu kullaha wa sullana al-amrati wa amini rahati wa firli walidina maulina wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli ma'aba awliratil awliratil والمسلمين أجمعين يا رب الأسماء فلا وجود من هذا باكتساب في المصطفى رسول رب كل سوء صلى وسلم ربي عليها walhamdulillahi bil badi wa tanahi walhamdulillahi bil badi wa tanahi Allahumma salli wa sallim